aja. Oke. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Pastor, Suster, teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan memasuki misa pesta ulang tahun Persekutuan Doa Karismatik Katolik PDKK Tuasebio ke-37 tahun. Kita siapkan hati kita, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai dengan lagu pembuka Tata Suci. Berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, malam hari ini kita berkumpul bersama sebagai keluarga untuk bersyukur atas ulang tahun PDPKK Paroki Tuasebio yang ke-37. Usia yang tentunya bukan muda lagi, tetapi masih terus dalam tahap perjuangan. Seperti saya ditahbiskan umur 36 tahun, maka masih ada waktu yang panjang sebelum pensiun. Maka kita mohon rahmat kasih Tuhan untuk kita semua yang hadir di sini, agar Tuhan terus memberikan rahmat-rahmat yang kita butuhkan, sehingga sungguh-sungguh kita bertumbuh di dalam kasih-Nya, di dalam persekutuan dengan-Nya. Maka marilah kita juga mengakui dosa dan kekurangan kita dan mohon ampun dari Tuhan, supaya kita pantas dan layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus
Marilah berdoa. Hari ini kita juga bersyukur bersama saudari kita Marwati yang juga merayakan hari ulang tahun. Semoga rahmat Tuhan terus bertumbuh dan berkembang di dalam hidupnya. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih penyertaan-Mu selalu Kau limpahkan kepada kami dalam perjuangan hidup kami sehari-hari. Semoga kami senantiasa bertekun membina hidup baik seturut kehendak-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa kita dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Saudara-saudara, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kalian. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu semakin bertambah dan kasihmu satu sama lain semakin kuat. Kami sendiri membanggakan kalian di hadapan jemaat-jemaat Allah karena ketabahan dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kalian derita. Sebab kalian dinyatakan layak menjadi warga kerajaan Allah. Demi kerajaan itulah kalian sekarang menderita. Semoga Allah kita menganggap kalian layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu. Dengan demikian, nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kalian dan kalian dalam Dia, sesuai dengan kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Wartakanlah
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan berdoa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mempertobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Cek. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Ternyata tidak enak di atas. Lebih enak memandang sejajar, ya. Saya ingat 2 tahun lalu ketika pesta 25 tahun Episkopal Monsinyur Ignatius Suharyo, dia pun harusnya membaca Injil ini. Tetapi dia mengatakan bahwa saya hanya ingin bersyukur, mosok Injilnya kayak gitu. Saya merenungkan kembali bahwa syukur tanpa evaluasi adalah mati. Kerap kali ketika kita berulang tahun, kita hanya bersyukur, tetapi kita tidak mau melihat seperti apa hidup kita. Memang tidak mudah, seperti yang dikatakan dalam Injil kemarin. Murid-murid yang mengikuti Yesus mengatakan, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Dan itu memang terjadi di dalam hidup kita. Kerap kali kita menghindari perkataan-perkataan yang keras, karena kita anggap bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yesus mengatakan seluruh pengajarannya dengan perumpamaan. Ketika dia mengatakan, aku adalah gembala yang baik, orang tidak protes, padahal dia adalah tukang kayu. Ketika dia mengatakan, aku adalah pokok anggur, dia enggak ada yang protes, padahal dia adalah manusia.
Tetapi ketika dia mengatakan, aku adalah roti surga, roti hidup yang turun dari surga, orang tahu bahwa itu bukanlah perumpamaan, bahwa itu adalah kata-kata yang sesungguhnya. Maka mereka mengatakan, tidak mungkin kami akan makan tubuhmu, minum darahmu. Tetapi Yesus tidak pernah berhenti. Dia akan tetap terus mengatakan itu, akulah roti hidup. Kalau kalian tidak makan dari tubuhku dan minum dari darahku, kalian tidak akan bersama-sama dengan aku. Maka kita diberi dua pilihan, entah ikut dengan Yesus ataukah kita berbalik dari Yesus. Dan kerap kali yang terjadi adalah kita seperti murid-murid yang meninggalkan Yesus, karena kita menganggap perkataan ini begitu kerasnya. Maka mengapa banyak orang meninggalkan gereja Katolik? Karena mereka tahu bahwa tidak mudah untuk bisa benar-benar tinggal di dalam gereja Katolik dan menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. 10 perintah Allah kita tahu sendiri. Kalau kita benar-benar menjalankannya, tentulah kita akan tinggal bersama dengan Dia. Tetapi ketika kita tidak berani untuk menjalankannya, maka sedikit demi sedikit kita meninggalkan Dia. Maka dua bacaan tadi sebenarnya yang pertama, bacaan pertama itu ucapan syukur. Aku bersyukur, kami bersyukur karena kalian telah bertumbuh di dalam kasih Allah. Bacaan Injil mengingatkan kita kembali bahwa kita harus terus kembali membaharui hidup kita, membaharui iman kita. Ketika kita mengikuti Yesus, kita menuju kepada terang. Tetapi ketika kita berbalik dari Yesus, kita menuju kepada kegelapan. Ketika kita mengikuti Yesus, maka kita menuju kepada kasih. Ketika kita berbalik dari Yesus, maka kita akan menuju kepada ego kita sendiri. Dan kerap kali kita tidak menyadarinya, karena kita merasa bahwa kami sudah baik. Tetapi kebaikan itu masih harus diperbarui lagi. Karena seperti kita dengar tadi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menjalankan 613 hukum. Dan mereka harus hafal. Anda, saya yakin 10 perintah Allah pun tidak hafal, apalagi menjalankannya. Kalau sudah tidak menghafalkannya, untuk menjalankannya pun pasti tidak mudah. Ya kan? Menghafalkan saja tidak mudah, apalagi menjalankannya. Tetapi orang-orang Israel sejak kecil mereka harus menghafalkan 613 itu. Maka mereka ketika kecil ditaruh di kening mereka, ditaruh di dada mereka, ditaruh di pintu mereka, sehingga mereka keluar pun mereka ingat, oh iya, aku harus menjalankan perintah Allah. Ketika mereka masuk ke rumah, mereka juga ingat, oh iya, aku harus menjalankan perintah Allah. Tetapi kita tidak, ya, kitab suci aja ditaruh di paling pojok. Mungkin salib yang masih ditaruh di tengah, ya. Tetapi apakah itu sungguh-sungguh bisa membantu kita? Ketika kita masuk gereja selalu ada air suci di sana. Tujuannya apa? Bukan untuk mencuci tangan, ya. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita telah dibaptis, sehingga kita masuk di dalam persekutuan, di dalam kerajaan surga, di dalam gereja. Itu tujuan air suci. Dan ketika kita keluar lagi dari gereja, kita membuat tanda salib lagi dengan air suci itu, agar kita merasa bahwa kita akan terus didampingi, dilindungi oleh Allah di dalam hidup kita selama 1 minggu itu. Tetapi apakah sungguh-sungguh kita merasakan pendampingan itu? Kerap kali tidak. Ketika kita masuk ke dalam gereja pun, kita tidak mampu untuk menyadari tujuan saya ke gereja ini apa. Karena kerap kali hanya secara otomatis saja
Wih, ini hari Minggu, ini hari Sabtu, aku harus ke gereja. Tetapi kita tidak menyadari tujuan saya apa. Tujuan Allah mengajak saya untuk ke gereja apa. Kemarin saya tanyakan ke mereka yang ikut dalam perayaan Ekaristi hari Minggu, apakah Anda menyadari Allah memberikan hidup pada hari ini? Anda bangun pagi, Anda mandi, dandan dan datang ke gereja ini. Apakah Allah mengajak Anda untuk bersedih? Tentu tidak. Apakah Allah mengajak Anda untuk menjadi marah? Tentu tidak. Apakah Allah mengajak Anda untuk menjadi takut dan khawatir? Tentu tidak. Tujuan Allah hanya satu, agar kita bahagia. Tetapi apakah sungguh-sungguh kita merasakan kebahagiaan itu? Dan itu yang menjadi pertanyaan yang penting bagi kita. Anda sekarang datang di tempat ini untuk merayakan ulang tahun. Ya, apakah Anda bahagia? Kelihatannya nggak yakin. Ataukah karena hanya terpaksa, oh iya ini ulang tahun PDKK, aku ikut ah. Kita kerap kali tidak menyadarinya, gerak batin, gerak roh yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka penting sekali untuk terus mengevaluasi. Kami para imam biasanya setahun sekali pasti harus ada retret 3 hari, 5 hari. Para suster setiap bulan mereka ada rekoleksi. Kadang-kala saya diundang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kembali melihat perjalanan hidup selama 1 bulan, perjalanan hidup selama 1 tahun. Bahkan sebelum kami menjadi imam pun setiap tahun kami harus membuat refleksi untuk mengajukan proposal, apakah kami boleh membaharui kaul kami atau tidak. Harus ada alasannya. Kalau alasan tidak jelas, pasti akan ditolak. Maka kami pura-pura membuat alasan yang baik. Tetapi bukan hanya karena tulisan itu, karena selama 1 tahun itu kami dievaluasi. Ada 3 hal yang pasti menjadi poinnya. Yang pertama adalah studi. Standarnya kami harus 3, yang kedua adalah hidup doa. Yang ketiga adalah hidup berkomunitas. 3 hal itu yang harus diolah dalam perjalanan hidup kami. Kalau kami tidak mampu untuk mengolahnya, maka pada akhir tahun sebelum pengikraran kembali, pembaharuan kembali kaul kami akan ditanyakan, apakah kamu yakin akan perjalanan hidup panggilanmu? Kalau tidak, silahkan untuk menulis surat yang lain. Jadi ada 2 surat. Yang pertama permohonan untuk dikabulkan, yang kedua adalah permohonan untuk mengundurkan diri. Setelah itu nanti kami harus mulai kembali menjalankan kehidupan seperti biasa, tetapi setiap tahun sampai 9 tahun. 9 tahun kami harus membaharui itu. Bahkan saya harus nambah lagi 1 tahun. Untuk nambah 1 tahun itu harus izin ke Roma, ke Bapak Paus, bahwa kami sudah selesai, harusnya 9 tahun itu sudah harus mengikrarkan kaul kekal. Kalau tidak, berarti harus keluar. Tetapi karena teologi saya masih belum selesai, maka kami harus nulis surat ke Bapak Paus untuk meminta dispensasi agar kaul kami diperpanjang 1 tahun lagi. Maka perjuangan yang tidak mudah, tetapi setiap tahun kami diajak untuk terus bertumbuh dan bertumbuh. Maka harapannya juga PDPKK Paroki Tua Sebio
harapannya adalah setiap tahun juga melakukan evaluasi, setiap tahun juga melakukan syukur. Karena kalau cuma evaluasi dan evaluasi, adanya stres, ya. Tetapi harus ada juga syukur, harus ada sesuatu yang kita banggakan, dan itu penting. Karena kalau tidak, semakin berat dan semakin berat dan semakin berat. Maka harus selalu dicari tujuan utama yang mana. Karena kita harus mencapai pada tujuan yang utama. Kalau Anda mendapat undangan dengan gambar orang mendaki gunung, ya kan? Gunung atau bukit? Di sana saling tolong menolong. Saya selalu suka naik gunung ketika masih di Filipina. Dan semboyannya yang para guide yang membantu kami untuk mendaki gunung adalah Puede kang sumuka pero huwag kayong sumuko, ya. Kalian boleh sampai muntah-muntah, tetapi jangan menyerah. Karena tidak mudah untuk mendaki gunung itu. Maka ada saat di mana harus berhenti untuk menambah energi. Dulu yang ikut bersama kami rombongan biasanya kebanyakan cewek-cewek. Jadi yang cowok sudah jauh, yang cewek masih di sana. Karena foto-foto, ya kan. Bukan karena lelah, tetapi kebanyakan foto-fotonya. Tetapi itulah menikmati perjalanan. Masih syukur kalau kita bisa menikmatinya. Karena setiap kali kita hanya menggerutu saja dalam perjalanan itu, kok jauh, kok capek, kok jalannya nggak enak dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa menikmati itu. Maka ajakannya adalah perjalanan itu harus dinikmati. Meskipun kita tahu tujuannya harus ada, tetapi prosesnya pun harus dinikmati. Karena bukan akhir yang kita ingin capai, tetapi dalam perjalanan itulah kita dibentuk, kita bertumbuh, kita berkembang. Tetapi kerap kali kita melupakannya. Kita hanya ingin langsung mencapai kepada tujuannya, dan itu tidak mungkin. Meskipun semua sekarang serba instan, mie instan, ya. Segala makanan menjadi instan. Ngambil uang di bank pun instan, ya kan, tinggal pencet-pencet keluar, ya. Kalau dulu harus nulis belangko, tanda tangan, sekarang nggak perlu lagi. Bahkan untuk transfer pun nggak perlu keluar rumah, dari dalam kamar pun langsung bisa. Kalau dulu kan nggak mungkin, kirim uang harus pakai wesel, ya namanya. Kantor pos harus pergi ke kantor pos nulis. Nggak mudah, tetapi prosesnya dinikmati karena akan mencapai juga pada saat dimana kita sampai pada tujuannya. Dan itulah perjuangan yang akan kita nikmati, dan itu yang akan kita ceritakan. Bukan hasilnya, tetapi kebanyakan adalah perjuangannya. Tetapi kita kerap kali melupakan prosesnya, karena kita hanya ingin menikmati hasilnya, padahal tidak mungkin ada hasil tanpa ada proses. Maka perkembangan perjuangan tetap harus terus diusahakan, tetap harus terus dipupuk dan dikembangkan. Paroki kita tentunya masih banyak hal yang perlu diperbarui, perbaiki, direnovasi kembali, dan itulah tujuannya. Maka malam hari ini secara khusus tentunya kita akan bersyukur atas segala rahmat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita sampai pada hari ini. Tetapi terlebih kita mohon rahmat kasih Tuhan lagi agar kita dimampukan untuk terus melanjutkan perjalanan hidup kita, perjalanan panggilan kita. Seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama tadi, kita diajak untuk menghidupi panggilan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah kepada kita. Maka kita tetap harus mengarahkan hati kita, mengarahkan tujuan kita
memberikan tandanya kemana kita akan menuju. Karena kerap kali kita bingung juga kemana kira-kira arah kita. Maka evaluasi menjadi bagian yang sangat penting di dalam pertumbuhan hidup iman. Maka gereja selalu mengajak kita untuk kembali melihat perjalanan itu dan kembali mengarahkan ke arah tujuan yang harus kita capai. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus adalah bukan karena dia marah, tetapi karena dia mengasihi. Kerap kali ketika kita dikritik, ketika kita diberitahu sesuatu yang tidak berkenan, maka kita langsung menolaknya. Tetapi Yesus mengatakan hal itu adalah tujuannya untuk mengingatkan bahwa meskipun Anda sudah menjalankan apa yang menjadi utusan Tuhan, peraturan-peraturan yang sudah ditulis di sana, tetapi itu belumlah cukup. Karena apa? Karena dasarnya masih kurang. Yesus sendiri merangkum 613 peraturan itu menjadi 2, yakni hukum kasih. Dan dia mengatakan, Shema Israel, dengarkanlah Israel, Tuhan Allah itu seesa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya 2 hukum itu merangkum dari 613 hukum yang tidak perlu lagi kita hafalkan. 10 perintah Allah pun tidak perlu lagi kita hafalkan. Yang penting kita hafalkan adalah 2 hukum kasih itu. Karena itu pun sudah merangkum perintah yang pertama sampai yang keempat. Itu adalah perintah untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karena yang keempat apa? Hormatilah orang tuamu, mulai dari keluarga. Mengapa? Karena disitulah jembatannya. Ketiga dan yang 1 sampai ketiga adalah untuk Allah. Karena kita belajar dari Dia. Karena Allah lah kasih, maka Dia lebih dulu mengasihi kita. Maka ketika kita mampu untuk melihat, merasakan kasih Allah, maka yang ketiga dan sampai yang pertama tadi kita menjalankannya. Pergi ke gereja setiap hari Minggu, menghormati nama Tuhan, menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Yang kemudian keempat sampai yang ke-10 itu adalah kasih kepada sesama, dan dimulai dari keluarga. Karena apa? Karena itu adalah yang paling terdekat dengan kita. Memang mudah mengasihi orang yang jauh. Kalau dulu tinggal SMS ya, aku cinta padamu, mudah sekali ya. Tetapi ketika setiap hari ketemu, udah tahu sendiri kan ya. Setiap hari ketemu ya, apalagi kami kan cuma berdua di paroki kan. Kalau 2 orang itu bertengkar, ya pasti yang satu harusnya jam makan jam 12.30 pura-pura aku ada pertemuan, padahal cuma menghindari makan ya. Untuk makan bersama, duduk bersama dengan orang yang sedang marah-marahan kan pasti seenak apapun gak akan enak, ya kan? Meskipun makannya sate, kalau sedang marah ya cepat-cepat selesai pergi ke kamar ya. Kalau itu terjadi setiap hari, pasti tidak akan mengenakkan tinggal di dalam keluarga. Bahkan ada cerita yang dalam bahasa Inggris yang saya dengar waktu itu ya, seorang bapak pegawai kantor, dia bekerja di kantor, kemudian berbuat sesuatu yang salah sehingga
bosnya mengatakan go to hell. Terus dia pulang ke rumah. Istrinya kaget, biasanya tidak pulang jam segini, kenapa pulang? Terus dia cerita, tadi di kantor saya dimarahi bos dan bos bilang go to hell, maka saya pulang. Karena keluarga menjadi neraka baginya, maka dia hanya tahu bahwa ya itulah saya harus pulang karena disitulah neraka saya. Sepertinya adalah sesuatu yang lucu, tetapi itulah yang terjadi. Kerap kali keluarga yang harusnya menjadi tempat di mana kita merasakan kasih Allah, menjadi tempat yang sungguh-sungguh justru menyengsarakan kita. Maka saya sering berkelakar dengan PDPKK ini ya. Ini persekutuan doa atau perseteruan doa? Kadangkala itu yang terjadi. Kami para imam ketika berkumpul bersama nyanyi-nyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Imam yang tua belum tentu. Dan memang itu sesungguhnya yang terjadi. Seringkali kita mengatakan bahwa ya dalam Yesus kita bersaudara, tetapi tidak selamanya, tidak selalu. Dan pilihan terjadi pada kita. Apakah kita mau memilih yang baik atau memilih yang jahat? Maka mari kita mohon rahmat kasih Tuhan agar selalu Roh Kudus menerangi kita, sehingga kita mampu untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena hanya satu kehendak Tuhan, agar kita bahagia. Mari kita bangkit berdiri. Allah yang penuh kasih, dengarkanlah permohonan-permohonan umat-Mu pada malam hari ini. Doa untuk pastor paroki. Kami bersyukur atas pastor paroki kami, Romo Purnomo dan Romo Giris, yang selalu mendorong dan menyemangati kami. Berikanlah rahmat kesehatan yang baik untuk menggembalakan umat-Mu di paroki kami, supaya paroki kami menjadi berkat dan bersatu padu menurut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas HUT PDPKK Tosebio yang ke-37. Berkatilah PDPKK Tosebio ini untuk terus bertumbuh semangat dan mampu membawa jiwa-jiwa lebih dekat kepada Tuhan melalui doa dan pujian. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi kami semua yang hadir pada malam hari ini. Berkatilah umat-Mu yang hadir pada malam hari ini untuk boleh mengalami kasih-Mu dan boleh membagikan rahmat kasih-Mu itu kepada sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kesembuhan dan kesehatan yang sakit secara khusus bagi Nicholas Andi, Jessica, Ayin, Maria Felicia Fayola, Ibu Parida, Mama Lucia, Mama Veronica Warnianti, Sidney Oliver, dan Ibu Maria Laurencia. Mohon diberikan kesembuhan dan pemulihan bagi kesehatan yang sakit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bagi kami juga berdoa bagi saudara, teman, dan keluarga kami yang telah mendahului kami. Secara khusus bagi Bapak Benediktus Rudi Rukun, Ibu Benedikta Tan Ginhwa, Saudari Larencia Janet Wijaya, Bapak Pohesihan, Ibu Yohana Chandra, Bapak Suandiono, Ibu Angelia Gabriela, Stefanus Teddy Setiawan, Bapak Petrus Hengki Samsudin Sujanto, Bapak Moy Chin Piao, Ibu Suryana Setia Wijaya, Bapak Litekwa, Ibu Kim Hwa, Ibu Lim Amnio, Dominik Immanuel Irfantono, Ibu Nari, Ibu Tan Sio Ing, Frankie, Ibu Loa Bonlan, Christine Henrikus Hari Sukri, Ibu Anastasia Rosmawati Lukimin,
Ibu Sylvia Yanti Wijaya, mohon diberikan kedamaian dan kehidupan kekal di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu mendengarkan doa-doa permohonan kami, maka kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebagai lagu persembahan, kita lambungkan pujian, Ku persembahkan hidupku. Dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, ku kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, terimalah persembahan kami ini dan satukanlah dengan persembahan putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Di dalam Dia Engkau berkenan membaharui segalanya, dan Engkau menetapkan kami semua mengambil bagian dalam kepenuhannya. Sebab walaupun dalam rupa Allah, Dia telah menghampakan dirinya, dan oleh darah salibnya, Dia telah mendamaikan segala-galanya. Oleh karena itu, Dia ditinggikan di atas segala sesuatu, dan menjadi pembawa keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Sebab itu,
bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Bagi yang menerima komuni adalah yang sudah menerima komuni pertama dan sudah dibaptis secara Katolik. Terima kasih. Roti yang terpecah bagiku, maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku, maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti
yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penguasa, yang Maha Kuasa, Engkau berkenan membimbing kami menapaki jalan kebenaran dengan sabda dan sakramen yang baru saja kami terima. Bantulah kami melaksanakan kata-kata baik yang kami ucapkan dalam doa-doa ini, sampai kami Kau perkenankan bersatu dalam perjamuan abadi bersama para pilihan-Mu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan beberapa pengumuman. Terima kasih untuk Romo Yohanes Purnomo, SX, yang telah mempersembahkan misahnya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk DPH yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk Suster FSGM yang telah hadir pada malam hari ini, dan juga terima kasih untuk Koordinator Dekanat Barat 1 beserta Ibu yang sudah hadir, dan juga untuk Bapak Ibu dari PD PKK Sedekanat Barat 1. Terima kasih atas kehadirannya, terutama untuk umat Paroki Tuasebio yang sudah hadir pada malam hari ini, yang selalu setia setiap hari Senin datang ke persekutuan doa. Abis ini sebelum berkat penutup akan ada pemberkatan ulang tahun di bulan Juli, Agustus, ataupun juga ulang tahun pernikahan di bulan Juli dan Agustus. Jadi bagi yang merasa berulang tahun atau ulang tahun perkawinan yang ada pasangannya ya, silakan maju ke depan untuk menerima berkat dari Romo Pur. Kemudian nanti setelah berkat penutup kita akan ada lagu penyembahan, kita akan menyanyikan lagu penyembahan. Setelah lagu penutup itu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday, panjang umur. Dan juga ada sepatah dua patah kata dari Pak Surya nanti setelah lagu Happy Birthday dan panjang umur.
Kemudian kita akan foto bersama Romo Purnomo dan para pengurus. Kemudian Romo Purnomo, para pengurus dan umat sekalian yang hadir pada malam hari ini. Kita akan foto bersama. Setelah itu kita akan potong tumpeng. Dipersilakan nanti Romo Purnomo untuk memotong tumpeng ulang tahun PDKK. Yang akan mengambil makanan pertama kali adalah Romo Purnomo, kemudian Pak Surya. Yang ngambil makan Romo, Pak Rafael, Pak Surya, Pak Sugeng, Pak Adi, kemudian baru umat nanti duduk manis di tempat. Makanan nanti akan diantarkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi nggak usah ke belakang karena pasti riuh ya. Jadinya biarin duduk manis aja di tempat. Nanti akan dibawakan makanannya. Kemudian baru para pengurus. Setelah itu nanti untuk Senin mendatang kami dari PDPKK Tuasebio mengundang Romo, Suster, DPH, Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini untuk datang bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan di PDPKK Tuasebio setiap hari Senin jam 7 malam di ruang Gembala Baik, di ruang ini. Itu saja pengumumannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, yang ulang tahun silakan berdiri ke depan. Maju, yang ulang tahun perkawinan ataupun ulang tahun kelahiran. Ayo jangan malu-malu. Perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Dipersilakan. Romo, nanti tolong diberkati. Ayo jangan malu-malu. Ayo mari Ayo, mari baris. Rahmat jangan dibiarkan. Rahmat Barisnya biar yang rapi, diterima. yang rapi. Bapak yang baju hitam. Yang mau ulang tahun perkawinan boleh barisnya sebaris ya, barisnya sebaris. Ayo. Ini semua ulang tahun Di bulan Juli dan Agustus. perkawinan Romo. atau personal atau Kelahiran. Kalau yang ada sepasang berarti yang perkawinan, Romo. lahir Pak, makanya nggak ada pasangannya ya. Pasangannya nggak dipanggil. Iya, yang di tengah itu yang pasti ulta perkawinan, yang lainnya ulta kelahiran. Ayo jangan malu-malu mau dapat berkat dari Romo. Ayo. Marilah kita bersama-sama Boleh memohon bangkit berdiri. berkat bagi saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahun perkawinan dan juga ulang tahun kelahiran. Semoga Tuhan terus mendampingi mereka, memberikan segala rahmat yang mereka butuhkan. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu mendampingi anak-anak-Mu dalam perjalanan hidup mereka seperti Engkau telah mendampingi umat-Mu Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah terjanji. Maka kami mohon rahmat kasih-Mu, dampingilah saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahun mereka. Semoga rahmat kasih-Mu terus mereka rasakan di dalam perjalanan hidup mereka, sehingga mereka terus mampu untuk terus mengabdikan diri kepadamu, setia kepadamu, karena terus merasakan rahmat-rahmat yang sudah Engkau curahkan ke dalam hati mereka. Bunda Maria, Bunda yang penuh kasih, Engkau juga selalu mendampingi Yesus Putramu. Maka kami percayakan saudara-saudari kami ini di dalam pendampingan-Mu. Semoga rahmat-Mu, doa-doa-Mu selalu menyertai mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dan semoga berkat dan rahmat Tuhan turun atas kalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Romo, udah berkat, baru kita penyembahan, nanti baru lagu penutup Romo. Selamat untuk yang ulang tahun dan ulang tahun perkawinan di bulan Juli dan Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri perayaan syukur kita dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara dengan kebaikannya dan melimpahi saudara dengan pengertian akan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Amin. Semoga Dia senantiasa memelihara saudara dengan ajaran-ajaran iman dan membuat saudara bertekun dalam karya-karya kudus. Amin. Semoga Dia mengarahkan langkah saudara kepadanya dan menunjukkan kepada saudara jalan damai dan cinta kasih. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Ya, kita lagu penyembahan, Kaulah segalanya. Mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu,
lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan engkau kelegaan. Bersorak-sorailah hai anakku, itulah yang Tuhanmu kehendaki. Pencobaan-pencobaan yang datang padamu tidak melebihi kekuatanmu. Aku mengasihimu, anak-anakku. Aku akan selalu menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih atas lawatan-Mu pada malam hari ini. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Engkaulah Tuhan kami yang menyertai kami sampai akhir zaman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita memandangkan Tuhan Yesus kita. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku.
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan. tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Jempolnya mana? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Selamanya. Selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita sama-sama ya nyanyi selamat ulang tahun ya. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umur. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, Potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, Nyala juga belum apa yang ditiup. sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpeng. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong tumpengnya, potong tumpengnya,
bukan jangan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Bukannya pelit atau gak mau, modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Langsung. Selamat ulang tahun. 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 Selamat ulang tahun yang ke-37. Yeay. Mereka mau foto. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sahabatku, Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia. Mau doa makan? Iya, terima kasih. Kita bangkit berdiri, kita mau doa makan ya. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu, di mana kami sudah selesai dalam misa syukur HUT PDKK Tosebio yang ke-37. Terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi kami akan menyantap makanan yang telah disediakan. Kiranya Engkau berkati, kuduskan makanan ini menjadi kesehatan bagi kami, dan berkati juga Bapa anak-anak-Mu yang sudah menyediakan makanan ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oleh kuasa